Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, saat yang indah dan baik ini bisa kami gunakan sebaik mungkin juga untuk mendengarkan sabda-Mu. Jika pimpin kami semua yang sementara melihat dan nanti mendengar, pimpin hamba-Mu yang menyampaikan dan merenungkan bersama agar apa yang kami dapatkan pada malam hari ini menjadi bagian yang dapat kami kerjakan dan lakukan di dalam hidup beriman dan dalam interaksi sosial kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jam dan saat ini dalam pengasihan-Mu. Roh Kudus memimpin kami dan sertai kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita membaca Alkitab dari Perjanjian Baru, terjemahan baru edisi kedua, Matius 22. Matius 22, kita membaca bersama ayat 39 dan 40. Kasihilah sang manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 39 itu. Ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Malam ini kita renungkan bersama mengasihi Tuhan dengan akal budi. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan teks yang ditulis Matius ini, bukan rekaan biasa dari Gusti Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang pada masa mudanya, sebelum ia melakukan pelayanan dan kesaksian sebagai datang dari Tuhan, ia rupanya telah belajar banyak tentang apa yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Musa. Pesan dalam Matius 22 ini mengena dengan peristiwa yang pernah Musa ungkapkan kepada umat pada masa lalu, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Coba kita memperhatikan Ulangan pasal 6 dan kita temukan di sana pesan Musa kepada umat di saat itu agar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Coba Anda lihat dalam Alkitab, aplikasi atau Alkitab buku. Ya, Ulangan pasal 6. Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ada sedikit perbedaan dalam ucapan Yesus, diungkapkan tentang akal budi. Dalam Ulangan disebut segenap kekuatanmu.
Saudara-saudara, kalau Musa mengungkapkan bahwa mengasihi Tuhan dengan segala macam kekuatan diri, kapasitas diri, kualitas diri, dan segala sesuatu yang ada pada manusia, Yesus menambahkan atau merubah sedikit dengan kemampuan akal budi mengasihi Tuhan. Jadi bukan sekadar pikiran, hati, jiwa, sebagian tubuh, sebagian diri, tapi ada akal budi. Ini berarti bahwa kemampuan intelektual juga dipakai untuk mengasihi Tuhan. Musa pun mengungkapkan seperti itu. Jadi saudara-saudara, bukan berarti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita hempaskan akal budi kita, yang penting beriman, yang penting percaya, buang akal budi itu. Tidak. Kalau kita tidak membutuhkan akal budi, maka tidak ada seorang yang sekolah teologi, belajar Alkitab, studi biblika. Tidak ada para pengajar teologi, pemahaman Alkitab, dan semuanya. Yang penting percaya, yang penting mengasihi. Saudara-saudara, kebanyakan manusia pada konteks ini yang sering kali kita temukan, dan ungkapan yang sombong dan angkuh mengatakan bahwa aku cukup mengasihi Tuhan dan tidak perlu akal budi itu. Sehingga apa yang dibaca dari Alkitab, apa adanya dibiarkan seperti itu. Dan bukan saja orang Kristen, dalam konteks hidup manusia beragama, umat beragama pun seperti itu. Melihat isi Alkitab, tulisan kitab suci pada masa kini, sesuai konteks dirinya, dia mau lakukan seperti itu, mengaplikasikan seperti itu apa adanya. Padahal teks kitab suci ditulis pada masa lalu, pada konteks budaya masa lalu, konteks manusia masa lalu, situasi politik masa lalu, situasi sosial dan segala sesuatu pada masa lalu, merupakan pengalaman fakta orang-orang pada masa lalu. Kemudian mereka imani sebagai peristiwa sejarah dan peristiwa rohani pada waktu berikutnya. Dan pengalaman dan fakta seperti itu belum tentu terjadi pada hidup dan kehidupan kekinian manusia sepanjang abad atau berabad-abad kemudian. Itu berarti bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci tidak harus juga melakukan hal yang sama seperti yang tertulis sejak masa lalu itu. Pendekatan kita terhadap teks itu suci adalah bagaimana menggunakan akal budi kita, pemahaman iman kita, pengertian kita, kemampuan membaca dan mengerti, mengolah apa yang tertulis dan melihat konteks sejarahnya, konteks kata-katanya, teksnya, dan semua yang berkaitan dengan ayat yang kita baca itu. Baru kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kekinian kita. Saudara-saudara, mengasihi Tuhan dengan akal budi juga bisa bermakna bahwa kita meninggalkan hal-hal yang fundamentalis, yang sedikit-sedikit apa kata kitab suci harus seperti itu, didengar seperti itu, dilihat seperti itu, tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh ditafsir-tafsir. Sehingga kadang-kadang orang melihat bahwa di sini Alkitab orang Kristen dari abad pertama sampai abad ke-21 ini sampai sekarang sudah ratusan atau mungkin ribuan kali diolah diolah. Sehingga mereka mengatakan Alkitab orang Kristen dirubah-rubah. Bukan dirubah, hanya diterjemahkan sesuai makna aslinya karena akal budi. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan akal budi, kita memahami teks kitab suci dalam konteks bahasa dan budaya kita.
Dan kita bisa membawa itu semua dalam hidup kekinian. Sehingga pada masa-masa akan datang, seorang anak kecil yang ketika dia belajar membaca pun, dia pahami kitab suci dalam alam pikiran dia, dalam kualitas hidup dan kehidupan dia. Atau orang yang tidak pada bisa membaca pun, ketika dia mendengar, dia pahami maksud kitab suci itu. Saudara-saudara, jangan beriman dengan menghempaskan akal budimu. Kasarnya, jangan percaya pada Tuhan sambil kita buang kemampuan intelektual kita. Menjadi orang beragama, orang beriman bukan berarti menjadi bodoh, menjadi tidak tahu apa-apa. Atau semakin pintar kita mempunyai ilmu, semakin tinggi juga kita melakukan pemahaman yang baik terhadap kitab suci. Kita gunakan kekuatan akal budi kita. Kita gunakan kualitas pengetahuan yang ada di dalam kepala kita dan sesuai dengan konteks profesi kita. Kita bisa melakukan pendekatan terhadap kitab suci. Misalnya, kalau kita mempunyai kemampuan jurnalistik, maka kita lihat bahwa teks ini adalah teks jurnalistik, pendekatan jurnalis. Bahwa ini adalah pesan Tuhan, komunikasi cara Tuhan dan komunikasi dengan umat. Kalau saudara punya kemampuan sastra, maka saudara bisa gunakan teks ini dan akal budimu dan pengetahuanmu bahwa ini adalah karya sastra yang luar biasa. Kalau saudara adalah ahli filsafat, maka kemampuan akal budimu tentang bersahabat melakukan pendekatan terhadap teks kitab suci ini. Oh, ternyata di balik kalimat ini ada filosofi yang sangat tinggi dan luar biasa. Kalau Anda adalah seorang sosiolog, maka dengan kemampuan akal budi itu melakukan pendekatan terhadap tinjauan sosiologis terhadap teks kitab suci. Kalau ada seorang sains, dari pengetahuan matematika, fisika, dan kimia, mungkin bisa lakukan pendekatan hal yang sama tentang teks-teks ini. Itu berarti sebaik mungkin, sebanyak mungkin, ketika kita mempunyai kualitas pengetahuan, kapasitas, kemampuan akal budi yang luar biasa, gunakan itu juga untuk mendekati, membaca kitab suci, mengasihi Tuhan melalui akal budi. Saudara, iman bukan bertumbuh dengan hanya sekedar kata-kata, tapi dan juga kemampuan jiwa, akal budi, segenap jiwa, segenap hati, dan segenap akal budi. Sekarang Anda ada dalam keadaan apa? Jabatanmu apa? Gelarmu mungkin banyak. Gunakanlah itu untuk mengasihi Tuhan dengan kemampuan akal budimu. Kalau kita terbatas dalam keadaan seperti saya ini yang pas-pasan, maka dengan kemampuan yang pas-pasan dalam pengetahuan itu, saya membaca kitab suci. Dan Tuhan pasti akan memberikan pemahaman yang baru karena pengetahuan saya yang pas-pasan itu. Tuhan juga akan memberikan kepadamu pengetahuan yang baru karena kemampuan dan kualitas hidupmu, yang akal budimu yang luar biasa itu. Mungkin Tuhan juga akan memberikan kepadamu satu pemahaman yang lebih baik dari yang biasa-biasa aja. Saudara, mari kita mengasihi Tuhan dengan akal budi.
Saudara-saudara, setelah live streaming ini nanti Anda bisa lihat deskripsi video. Di situ ada nomor WA. Anda bisa mengirim doa syafaat untuk didoakan oleh tim yang ada di sini atau di tempat lain. Daftar doa yang kita bagikan kepada saudara-saudara yang pelayanan untuk mendoakan saudara. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami menyadari diri bahwa kami harus mengasihi Tuhan, mengasihi Engkau, bukan saja hati, jiwa, dan roh, tapi juga kami harus mengasihi-Mu dengan segenap kekuatan akal budi kami, sehingga iman kami diperkaya oleh banyak hal karena kemampuan akal budi yang Tuhan gunakan untuk gunakan itu untuk membawa kami lebih mengenal-Mu dan lebih mengenal-Mu lebih dalam lagi. Bapa dalam surga, saat ini kami yang ada di sini dan di rumah, di tempat kami masing-masing saat ini, di panti asuhan, di rumah jompo, di daerah terpencil, di dalam kesendirian dan kesepian, di atas kapal, di atas kendaraan darat, di hotel, atau di keramaian, di pegunungan, di lembah, di pesisir, di anjungan minyak lapas pantai, atau sementara di dalam lubang-lubang tambang. Tuhan, kami mempunyai kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah kekuatan yang sama yang telah Tuhan percayakan kepada kami untuk berkarya dan melakukan banyak hal. Kami bisa lakukan itu untuk pelayanan dan kesaksian kami sebagai orang percaya di mana saja kami berada. Kami melakukan pelayanan dan kesaksian oleh kata, perbuatan, dan harta benda. Atau apa saja yang bisa kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Yang pasti Tuhan memberikan kepastian kepada kami. Tuhan memberikan kemampuan kepada kami. Tuhan memberikan kekuatan dan kelegaan kepada kami. Agar kami mampu melakukan seturut mau-Mu, ya Tuhan. Kami membawa isi hati kami dalam pengasihan-Mu, pergumulan hidup dan kehidupan kami, orang-orang yang kami sayangi, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucu kami. Mereka dan kami yang sementara mempersiapkan pendidikan tinggi kepada anak-anak kami di satuan pendidikan yang lebih tinggi, di PAUD, SD, SMP, SMK, ataupun perguruan tinggi. Tuhan sertai mereka. Sertai kami juga sehingga dapat tercapai sesuai dengan rencana. Kami berdoa buat anak-anak kami yang bekerja di luar negeri, di luar kota, di luar daerah, jauh dari tempat tinggal kami, jauh dari jangkauan kami. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai mereka, sehingga mereka bekerja dan berkarya dengan baik dan benar. Dan mereka tidak lupa dan melupakan pelayanan dan kesaksian sebagai orang percaya di mana saja mereka berada. Biarlah mereka berfungsi sebagai karyawan atau buruh migran yang baik, sekaligus sebagai anak Tuhan yang menunjukkan cinta kasih Kristus yang ada dalam hidup dan kehidupan mereka. Bangsa ini kami serahkan dalam pengasihan Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau pakai pemimpin bangsa kami untuk pencipta perdamaian yang dimulai dengan damai dengan diri sendiri, damai dengan komunitas, damai dengan orang-orang sekitar, damai dengan umat beragama. Kami berdoa buat umat Kristen yang ada di Sukabumi, yang baru-baru ini tempat ibadahnya dirusak oleh massa. Tuhan sertai, Tuhan buka jalan, sehingga para perusak itu justru mengenal Kristus, mengenal juru selamat, mulai tindakan mereka tersebut. Kami berdoa buat perdamaian dunia untuk Eropa dan Timur Tengah. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai,
Biarlah para pemimpin yang berperang di sana menyadari diri bahwa perdamaian lebih utama dari peperangan. Umatmu yang ada di Afrika Utara yang mengalami penindasan dan di Timur Tengah yang mengalami penindasan, Tuhan, kuatkan dan kuatkan mereka semua. Bapa dalam surga, isi hati kami sampaikan kepadamu. Tuhan dengar dan sambut kami. Tuhan, malam telah menjadi bagian hidup dan kehidupan kami. Ketika malam ini kami beristirahat, biarlah kami tidur dengan tentram dan tenang, tanpa takut, tanpa gentar, karena Engkau menyertai kami semua. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, berikan dan bantu kami untuk mengambil keputusan. Hiburkan kami yang dalam kesedihan, keringkan air mata kami, dan sambut bisikan hati kami yang datang kepadamu. Pergumulan hidup yang orang lain tidak pernah tahu, Engkau dengar dan lihat semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, puji-pujian tadi berjudul Hukum yang Utama. Lagu baru beberapa jam yang lalu diciptakan. Saudara bisa lihat nanti di deskripsi video atau kanal YouTube Opayati. Judulnya Hukum yang Utama. Penyanyinya ada beberapa. Diberi nama samaran Me and Me. Hukum yang utama. Nanti lihat di deskripsi video. Yang kedua, di deskripsi video juga ada nomor WA untuk mengirim pesan pokok doa syafaat dan nomor rekening untuk Anda memberikan persembahan kasih sekaligus dukungan untuk pelayanan live streaming ini yang diusahakan setiap hari antara jam 8 sampai jam 9 malam. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi kasih kepada dia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.